يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الإيمان فلنوز به سواك عين بذور الهادس العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليأتيك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم النبي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس الهدي التي عظمت إن الكبائر كفرانك اللامي. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويشرح لنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلمين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى المؤلف في هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسسين في هذا المسجد من المتبرعين والمتواقفين ومن بنى عليه والمتصدقين. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad
الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dan rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fiqh Kifayatul Khiyar. Melanjutkan bacaan kita masih pada pembahasan tentang mengusap khuffain, ya, yaitu pada halaman 50 kalau buku yang sama dengan saya, ya. Kalau tidak saya membeda bukunya, yaitu pada bagian fa'in masaha fis safari summa aqama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Fa in masaha fis safari summa aqama aw masaha fil hadari summa safara atamma mashal muqimi li'anna al-masha ibadatun ijtama'a fiha al-hadar was-safar fa ghalaba hukm al-hadar kama law kana muqiman fi ahadi tarafai salat la yajuzu lahu al-qasr wa qawluhu fa in masaha bis-safari ثم أقام أي إذا لم يقضي يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم. أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح. وقوله فإن مسح هل المراد أنه مسح كل الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة؟ وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى في السفر
hal yamsahu mashan mukim atau mashan musafir? Walladhi jazama bihi ar-Rafi'i annahu yamsahu mashan musafir. Qala li anna al-i'tibar bi tamamil mashi wa qad waqa'a fi as-safar. Wa qala an-Nawawi as-sahih al-mukhtar annahu yamsahu mashan mukim litalabbusihi bil ibadati fil hadar. Wallahu a'lam. Pada pembahasan yang selanjutnya di sini dijelaskan ya, fa in masaha bis safar, ya, apabila seseorang ya mengusap khuffaini bis safar pada saat orang tersebut berada dalam apa? Perjalanan. Ya. Jadi saat dia sedang dalam perjalanan dia mengusap apa? Mengusap khuffain. Ya. Summa aqama, ya, saat dia dalam perjalanan tahu-tahu mengusap khuffain, summa aqama, kemudian orang itu apa? Aqama, apa itu aqama? Menetap. Ya, atau mukim. Ya, betul. Au masaha fil hadar, atau dia mengusap khuffain saat dia masih di rumah. Artinya belum melakukan perjalanan. Ya. Summa sabar. Ya. Nah, setelah dia mengusap khuffain saat dia masih di dalam rumah, kemudian dia sabar. Dia melakukan perjalanan atau musafir, ya. Nah, dalam keadaan atau kondisi seperti ini nih, ya, yang dilihat sempurnanya musaf khuffain itu yang mana? Ya, di sini dikatakan ya atamma mashal mukim. Ya, jadi yang sempurnanya itu adalah apa? Dia mengusap khuffain itu saat dia masih berada di mana? Di rumah. Ya, bukan saat dia berada dalam perjalanan. Ya, loh kenapa? Ya, yang dilihat kok itu adalah ya saat dia mengusap khuffain waktu dia masih di rumah. Li'anna al-masha ibadatun. Ya, karena yang namanya mengusap khuffain itu adalah merupakan suatu ibadah. Ijtama'a fiha al-hadar was-safar, yang bisa dilakukan baik dia dalam keadaan masih di rumah, ya, atau was-safar, atau sedang dia dalam melakukan apa? Perjalanan. Jadi kan dua nih, ya, yang namanya mengusap khuffain itu di rumah juga boleh, atau dalam perjalanan juga boleh, ya. Lah kemarin kan ada ketentuannya. Kalau buat orang yang mukim, yang menetap itu nggak kemana-mana, dia cuma apa? Yaumin wa lailatin, satu hari satu malam, ya. Nah, buat yang musafir itu berapa? Salasati ayyam wa layalihim, ya, 3 hari 3 malam, ya. Nah, saat ada ketentuan tuh, ya, boleh dilakukan dia dalam saat di rumah ataupun dalam perjalanan, ya, fahuliba hukmul hadar, maka yang dijadikan sebagai pegangan itu adalah apa? Mengusapnya dia itu saat masih dalam rumah atau masih dalam apa? Menetap, bukan saat dia ketika dalam melakukan perjalanan. Ya, kenapa? Di rumah. Ya, karena asalnya itu kan, ya, mengusap itu bukan saja, ya, saat dia di rumah atau dalam perjalanan, dua-duanya juga boleh. Ya, dia di rumah aja boleh, apalagi dalam perjalanan. Kenapa? Karena di sini dia mengusap di tempat summa safar, habis itu dia pergi, ya nggak batal, hukumnya itu yang diusap. Ya, artinya dia boleh pergi lagi, ya, selama itu orang, ya, masih dalam perjalanan, belum dia minat, belum dikatakan dia apa? Musafir. Gitu, ya.
Kecuali kemarin kan sudah dijelaskan kalau perjalanannya itu perjalanan yang jauh, ya itu boleh, ya. Nah, penetapan 3 hari 3 malam ini kan kata Syekh Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, yang dibolehkannya kita itu mengusap kupain 3 hari 3 malam adalah safaran tawilan, ya, perjalanan yang menempuh jarak yang apa? Jauh, ya. Kalau tidak menempuh jarak yang jauh, itu dihitung sama dengan dia apa? Menetap. Mungkin artinya orang yang tidak melakukan perjalanan. Artinya berapa? Sehari semalam. Tuh, ya. Nah, dia boleh silakan, ya, melakukan perjalanan. Kalau sudah menempuh jarak yang jauh, nah nanti beda lagi hukumnya. Ya, kita jelaskan ini oleh pengarang kitab ini. Ya. Kamalau kana mukiman. Nah, dikasih contoh nih, ya, sebagaimana seorang yang masih dalam keadaan mukim, ya, atau menetap fi ahadi tarfai shalah, ya, yang mana dia mukim itu, ya, dia memiliki 2 waktu sholat yang di akhir, ya. Artinya apa? Ini sholat nih, ya, kalau saya kerjakan ini kosor, ya kan, belum boleh. Kenapa? Karena belum tentu nih gue ini akan melanjutkan perjalanan yang jauh, ya. Kalau sudah dipastikan dia menempuh jarak perjalanan yang jauh, baru boleh apa? Kosor, kan gitu, ya. Nah, kalau dalam hal seperti ini berarti dia memegang hukum seperti hukum yang awal. Kenapa? Sholat seperti biasa layaknya orang yang apa? Mukim atau yang menetap. Ya, ini jangan Pak, hati-hati kita makanya ini. Kita jangan terlalu menggampangkan hukum-hukum sholatnya, ya, antara jamak dan kosor. Ya memang dalam pendapat-pendapat imam yang lain itu dibolehkan kita untuk menjamak, nggak mesti harus, ya, perjalanan yang jauh, tidak mesti. Tapi kan kita sekarang lagi belajar fikihnya fikih Imam Syafi'i, ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pendapat yang memang kuat menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau belum jelas perjalanan yang kita tempuh jauh atau tidaknya itu, kita tetap berpegang kepada hukum yang mana? Yang asal. Artinya apa? Sholat seperti biasanya. Sama tadi juga ketika orang dia mengusap kupain, ya, di rumah itu dipergi, tetap nggak batal kupainnya, ya, karena dua-duanya juga boleh. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah batas waktu yang membedakan antara ma baina muqim wa musafir, antara orang yang menetap dengan orang yang apa? Bepergian atau melakukan perjalanan. Coba, ya, paham baik? Ya, baik. Wa qauluhu, ya, di kata pengarang. Qauluhu di sini maksudnya musannif, kata pengarang. Apa kata pengarang? Fa in masaha fis safari summa aqama, ya, apabila dia mengusap kupain, ya, saat dia dalam perjalanan summa aqama, kemudian dia menetap, ya, kata dia nih, ai idza lam yamdi yaumin wa lailah, yang saya terangkan tadi, ya, belum mencapai 1 hari 1 malam, ya, fa innahu hina idzin yatimmu mashamukim. Nah, ini makanya yang dipegangnya itu adalah apa? Mengusap kupain, hukum seperti kita masih dalam keadaan apa? Di tempat atau dalam keadaan mukim. Tuh, ya. Baik. Amma idza mada yaum wa lailah. Nih, akan tetapi apabila sudah melewati 1 hari 1 malam, fa aksar atau lebih, ya, pesafar dalam perjalanan, fa innahu yasta'nib al-masna, dia harus ngapain? Mengulang musaf kufainnya. Kenapa? Karena sudah melebihi
jarak yang semestinya dihukumkan dia untuk apa? Untuk mengusapnya hukum seperti orang yang musafir. Namanya pulang. Ya, artinya mengusap kufain hukum yang ditetapkan sebagai orang yang menetap itu sudah batal. Kenapa? Karena mago yaum walailah fa'aksar. Ya, sudah menempuh jarak sehari atau lebih. Ya, berarti kan dihitung sebagai apa? Musafir, tapi yastanif, harus diulang. Berarti kufain yang tadi itu dianggap apa? Habis masa berlakunya. Ya, karena nanti ketentuan masul kufain itu akan berakhir, itu ada 3 sebab nanti. Ya, itu nanti ada jelasan di akhir pembahasan kita ini. Baik. Nah, ya. Wa qawluhu, nih kata pengarang kitab lagi, fa in masaha, ya, apabila dia mengusap kufain, halil murad annahu masaha kullal kufain summa safara am masaha bil jumlah. Nah, ya, kata pengarang kitab, apabila dia ini memang mengusap kufain, apakah yang dimaksud mengusap kufainnya itu kullal kufain, dua-duanya, ya, yang kanan sama yang kiri, ya, summa safar, kemudian dia melakukan perjalanan, masaha bil jumlah, atau hanya sekedar dia membasuh salah satu, ya, dari apa? Dari hukum yang dia pakai. Ya, nah di sini kata pengarang kitab, wa tadhhar faidah zalika, nampak adanya, ya, perbedaan yang ada sini. Bima, apabila idza masaha ihda rijlaihi fil hadar, apabila dia mengusap salah satu hub, ya, yang ada ketika dia masih di rumah, summa masahal ukhra fis safar, kemudian dia melanjutkan atau mengusap yang keduanya saat dia dalam melakukan perjalanan. Hal yang sahu mas'ul mukim am mas'ul musafir. Pertanyaan lagi, ya, apakah ini dikategorikan hukum dia seperti orang yang musafir atau seperti orang yang mukim? Ya, ini Pak, sedetail ini nih, ya, pengarang kitab menjelaskan. Ya, apa kata para ulama? Wallazi jazama bihi Rafi. Ya, Imam Rafi'i mengatakan annahu yamsahu mas'ul musafir. Ya, orang tersebut dikategorikan melakukan mas'ul hufain seperti orang yang dalam apa? Perjalanan. Tuh. Ya, kata Imam Rafi'i. Ya, itu. Kenapa? Li'annal i'tibar bitamamil mashi wa qad waqa'a fis safar. Karena kesempurnaannya itu dilakukan saat dia dalam melakukan apa? Perjalanan. Karena waktu di rumah cuma berapa? Cuma sebelah dilakukan. Ya cuma itu. Nah, disempurnakannya saat kapan? Saat dia dalam perjalanan. Makanya kata Imam Rafi'i, dilihat saat dia kapan menyempurnakan hukum itu. Saat dalam perjalanan, kata Imam Rafi'i. Ya, tapi beda. Wa qala an-Nawawi, ya, berkata Imam Nawawi fi Sahih, ya, as-Sahih al-Mukhtar, pendapatnya yang sahih dan yang dipilih, annahu yamsahu mas'ul mukim, ya, bahwasanya orang tersebut itu dikategorikan melakukan mas'ul hufain, mas'ul mukim, seperti orang yang masih dalam apa? Menetap atau di rumah. Kenapa? Litalabbusihi bil ibadati fil hadar. Karena bolehnya dia melakukan ibadah saat itu kapan? Dia masih dalam keadaan menetap, bukan dalam perjalanan. Jadi kata Imam Nawawi, masa bodoh mau satu atau dua, yang penting kapan lu mulainya. Tuh. Ya, kalau lu mulainya masih menetap, ya udah, itu yang menjadi patokan. Ya, lu mau sempurnanya nanti waktu musafir, kata Imam Nawawi, masa bodoh gua gak lihat gitu. Ya, pokoknya gua ngitungnya kapan lu mulai usap hufain itu. Ya, paham Pak ya? Tuh. Inilah sekali lagi saya katakan perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, Syafi'i saja
sedemikian rupa, ya, bukan membuat kita jelimet, bukan, ya. Artinya ini menjadikan kita itu apa? Mudah, ya, untuk memahami dan mempraktekkan kaifiyah atau tata cara, ya, hukum-hukum yang dilakukan oleh para ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i. Ya, kalau Rafi kita dibilang karena inti nyempurna ini saat sedang dalam perjalanan, udah dihitung sedang dalam perjalanan. Yang menyempurnakan ya Imam Rafi, Imam Nawawi enggak, bukan lihat kata Imam Nawawi. Ya, yang kulihat adalah kapan ente mulai mengusap kupainya. Karena ente mulainya sejak dalam keadaan masih menetap atau di rumah, itu yang dijadikan sebagai patokan. Ya, makanya dikatakan pendapat Imam Nawawi adalah as-sahih wal mukhtar, pendapat yang sahih dan pendapat yang dipilih. Ya, menurut mazhab Imam siapa? Imam Syafi'i. Baik, wallahu a'lam. Ya. Farqun. Ya. Ini ada cabang. Law syakkal musafir hal ibtada al-mashu fil hadar aw fis safar. Ya, apabila seseorang yang melakukan perjalanan dia ini ragu, syakka, bimbang, kalau bahasa kita galau, ya, tuh, apa kegalauannya? Hal ibtada al-mashu fil hadar aw fis safar, ya. Apakah memulainya mengusap kupain ini ketika dia masih tetap atau saat dia sudah melakukan perjalanan? Kenapa lu bingung? Bahasa kita gitu kan? Banyak pikiran kali orang. Ya, berarti ada masalah kayak gini. Kadang-kadang orang lupa, biasa kan? Biasa. Tadi itu musafir kapan ya? Ya, masih di rumah atau udah jalan ya? Itu namanya ragu tuh. Bimbang, syakka, ya, itu. Apa katanya? Ukhidha bil hadar, ya, yang dijadikan pegangan apa? Dia mengusap kupainnya saat dia masih dalam keadaan apa? Menetap atau berada di rumah. Tuh, bingung, orang bimbang, ya. Tuh, udah sholat apa belum ya? Ya. Kalau kita bimbang udah sholat dulu, apa hukum yang kita ambil? Coba, udah sholat atau belum nih? Hukum yang kita ambil udahnya atau belum? Belumnya. Jangan enaknya, udah dah. Ya, yang enak tuh begitu tuh. Kalau yang enak begini nih, udah bayar utang atau belum ya? Atau enak bilang, udah, enak itu. Ya, jangan bilang belum. Ya, itu paling enak tuh ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, ya kita bilang belumnya. Sama kita ragu nih Pak, sholat zuhur 4 rakaat, ya, ini udah 2 atau udah 3 ya? Diambil yang mana? Yang dikit, jangan yang banyak kan? Ya, oh banyak udah 3 kali ya? Jangan, ya, itu. Kecuali kalau kita sholat sunnah, nggak apa-apa ya? Kita ambil yang dikitnya. Yang banyaknya maaf ya. Tapi kalau sholat yang wajib, zuhur, asar, 4 rakaat dilupa. 3 atau 4 ya? Dilupa. 3 aja dah. Jangan 4 aja dah, besok selesai. Boleh. Jangan. Tuh, berarti menyalahi. Pengen cepat-cepat selesai. Ya, tuh. Nah ini ada orang, ya, di dalam perjalanan usapnya atau waktu masih tetap. Kata pengarang kitab ini ukhidha bil hadar, diambil yang apa ya? Saat ini masih dalam keadaan menetap atau di rumah. Wa yaktasilu ala yaumin wa lailah. Dan masa berlakunya karena kita dalam masih keadaan menetap berapa lama? Yaumin wa lailati, 1 hari 1 malam. Ya. Setelah lewat 1 hari 1 malam berarti apa ya? Masa berlaku hukumnya itu harus diambil. Habis harus pulang lagi. Kalau dia mau melanjutkan perjalanan, ya. Tapi kalau dia mau tetap situ udah, berarti sehari semalam aja ulang habis lagi, ulang lagi itu. Ya, kecuali kalau di perjalanan, ya kemana tuh? Ya ziarah sana sini tuh. Ya, itu boleh dihitung
salasati ayyam wa layalihinna. Ya, 3 hari 3 malam. Ya, baik. Kama law syakka fil masih bis safar aw fil hadar. Ya, seperti ada orang yang ragu, ya, al-masih orang yang musaf itu bis safar aw fil hadar, dia musafnya saat dalam perjalanan atau masih dalam keadaan utang, fi inqida'il muddah fa innahu yajibul akhdhu bin qidaiha. Ya, kalau dia ragu maka diambil yang apa ini? Yang udah habis masa berlaku hukumnya. Kenapa? Karena tadi yang diambil adalah usapnya saat dia masih dalam keadaan menetap atau mukim. Ya, karena berlakunya kan cuma 1 hari 1 malam, bukan 3 hari 3 malam. Selesai. Ya, farqun yang pertama Allah. Farqun ada cabang lagi. Ya, aqallal mas'u ma yantaliqu alaihi ismul mas min mahalli fardil ghusli fil rijli min a'lal khuf. Ya, paling sedikit basuhan yang wajib, ya, untuk dilakukan saat kita mengusap kupain itu hitungannya apa? Sama seperti kita membasuh kaki kita saat berwudu yang normal. Ya kan? Paling sedikit pada tuh sampai kedua mata kaki. Ya, tuh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Fagsilu apa tuh? Wa arjulakum ila ka'bain. Ya kan? Tuh apa? Kaki kita sampai dua mata kaki. Itu paling sedikit usapan atau basuhan saat kita mengusap kufain. Paling sedikit tuh. Ya, bahkan di sini ada dikatakan tuh fala yajuzul iktisar 'alal masni 'ala asfaliha. Enggak boleh ya mengusap kufain itu hanya bagian bawahnya doang. Ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Lah kita wudu Pak, yang kita basuh bawah telapak kaki itu enggak boleh enggak? Enggak boleh. Ya kan? Mulai dari mata kaki sampai apa tuh? Ya, kita celak-celain tuh air di mana? Ya, pada bagian-bagian celak-celak di kaki kita. Ya kan? Itu. Begitu juga sama dengan saat kita mengusap bahunya itu, enggak boleh kita hanya sekedar bagian telapak kakinya doang, tapi sama seperti waktu kita membasuh kaki saat kita apa? Berwudu. Tuh, ya. Baik. Wala ala akibal khuf, ya, atau enggak boleh juga bagian sampingnya doang. Ya. Tuh, bagian-bagian yang perlu ini doang enggak boleh. Wala ala harfihi, tuh enggak boleh juga bagian yang apa tuh? Ya, depannya enggak boleh tetap. Ya. Wa yujzi'ul mashu bi farkatin wa khashabah. Boleh kita mengusap kupain itu ya dengan menggunakan apa tuh? Ya, bi farkah. Farkah itu kayak semacam anduk. Ya. Tuh, jadi enggak mesti harus pakai tangan. Anduk kita basahin kita usap gitu tuh. Ya, boleh enggak? Boleh. Ya, itu. Wa khashabah ataupun dengan apa? Kayu. Ya, kayu kan ada yang nyerap air tuh, Pak. Ada enggak? Ada yang nyerap air itu sampai gitu tuh. Ya, boleh. Itu enggak masalah, ya. Wa nahwihima ataupun dengan benda-benda yang lainnya, ya. Dengan selain handuk ataupun selain kayu, ya. Walau qatirul ma'alal khuf, ya, apabila ya khufnya itu hanya sekedar ditetesin air doang. Nih, ya. Ditetesin air doang, Pak, ambil air, tetesin doang di atas khuf itu, ya. Ajza. Boleh juga. Cukup. Ini pendapat yang lain. Ya, ambil aja air, tetes di atas khuf kita. Udah. Apa-apa. Sah. Pendapat yang lain kalau tadi kan bilang nggak boleh, kalau semuanya kan, ya pendapat yang lain bilang boleh, ya betul, boleh katanya itu.
kama masaha fi ra'si, seperti ya kita saat membasuh apa? Atau rambut kita. Ya kan? Waktu dulu kita membasuh rambut, kata Imam Syafi'i paling sedikit berapa helai rambut? 3 helai. Ya, sama. Itu kan berarti di atas ambil terus di atas kop kita sah, dihukumkan atau dikiaskan sama saat kita berwudu membasuh kepala kita, cukup dengan minimal 3 helai rambut. Ya, baik. Was sunnah, dan yang menjadi sunnah, hukumnya sunnah, an yamsaha a'lahu a'la wa asfalahu. Sunnahnya memang kita membasuh huk itu atau mengusap huk itu bagian atas dan bagian bawah. Ya, sunnahnya itu kalau ingin mengikuti contoh yang diajarkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kenapa belajar fikih? Jadi kita tahu, ya, kita orang Islam, jadi orang Islam jangan jumud. Apa itu jumud? Kaku. Ya, bisa ya paham suatu hukum satu pendapat doang. Jadi ketika ada orang melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan dia, dibilang apa? Salah. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya perlunya kita ngajinya di sini. Ya, biar nanti ada orang melakukan sesuatu yang sekiranya agak beda, kita tahu bahwa emang itu ada hukumnya. Jangan kita ngapain? Nyalahin. Lu nggak boleh loh. Usap cuma ditetesin air doang. Usap semua kayak lu basuh kaki lu katanya. Nah, gue boleh gue belajar marah sama dalam Senin. Siapa guru? Siapa guru saya? Ya, tuh kita ada punya dasar. Ya, dalam kitab Fikih Hidayatul Akhyar, ya juz 1 halaman 5 baris ke-50 ke baris ke-3 ke baris ke-7 dari bawah itu disebutkan. Itu cakep tuh. Orang santri berarti kalau gitu tuh ya bisa menjawab dan menyebutkan kitabnya, barisnya juga, halamannya juga tuh ya. Jadi jangan kita jumud ya. Baik. Walau kana indal mas'i ala asfali khuffihi najasah. Nah, ya seandainya di bagian bawah yang akan kita usap khuf kita ini ada najis, gimana nih? Ini kita kucing. Najis ya? Kan kucing berak sembarangan kan? Ya, tuh. Lam yujzibul mas alaihi, enggak boleh diapain? Diusap kukunya. Kalau yang kucing dan usap aja. Enggak boleh. Bersihin dulu tuh najis. Bersihin dulu tuh najis. Baru diapain? Baru diusap kukunya. Jangan main selonong boy aja, apa Tuhan juga tahu lah. Jangan. Ya, biar gimana juga yang namanya najis itu tetap najis. Ya, jadi nggak boleh kalau di bagian bawah saat kita akan mengusap ke bagian bawah dan najis itu kita bersihin dulu baru kita mengusap kita. Ya, baik. Selesai sudah. Ya. Qala al-musannif wa yaqtulul mas'u bi salasati asya. Ya, mengusap itu menjadi batal disebabkan 3 perkara. Ya, hukumnya jadi batal sama seperti tayamum, Pak. Ya, tayamum bisa batal kapan? Idza ja'alna batalan tayamum. Ya, kalau ada air tayamum batal, kan gitu. Ya. Nanti hukum juga begitu. Kapan hukum jadi batal? Yang pertama bi khal'ihima, dengan kita melepaskan sepatu atau huk yang kita pakai, batal. Ya, pakai lagi, usap lagi dan ulang. Enggak boleh diterusin aja. Ya kan? Itu batal. Yang pertama bi khal'ihima, karena lantaran kita melepaskan kedua sepatu atau huk yang kita pakai, ya. Yang kedua, wal qida'il muddah. Ya, expired. Masa berlakunya sudah habis. Ya kan? Kapan habisnya? Yang mungkin sehari,
Yang musafir berapa hari? 3 hari. Tuh. Kita minum obat Pak. Obatnya udah ada luas semua kita minum. Boleh gak kita minum? Jangankan obat Pak. Kita dikasih Indominya tahun 2022 bulan 10. Ya, ini saya hadiahkan buat jamaah Ar-Rahman 100 kardus Indomie. Ya, yang masa berlakunya tanggal 22 bulan 10 2022. Mau gak kita ambil? Jangan, ada jadi penyakit. Ya, Bismillah Ustaz, bukan masalah Bismillahnya. Ya, Bismillahnya benar. Ya, tapi kita melanggar sesuatu yang udah jelas-jelas salah. Sampai aja kita pengen nyolong, aku pengen baca Bismillah. Yang salah apanya? Nyolongnya Bismillahnya mah benar. Ya kan? Itu namanya tuh kalimatul haqqin uridu bihal batil. Kalimatnya cakep, benar, tapi digunakan untuk sesuatu yang batil, itu nggak boleh. Ya, yang selanjutnya wa ma yujibul ghusl. Nah, yang terakhir karena ada wajibnya kita harus mandi atau karena ada kewajiban mandi wajib. Ya, kalau kita ngimpi, hubungan badan, keluar mani, berarti itu harus wajib apa? Mandi. Kalau habis dan masuk ke kita. 3 sebab itu yang menjadikan sebab masa berlaku hukum itu habis. Yang pertama apa tadi? Karena kita copot. Yang kedua masa berlakunya habis harinya. Yang ketiga karena apa? Karena ada kewajiban mandi wajib. 3 sebab itu harus kita tahu. Ya, kalau yang mudah yaitu yang menetap 1 hari, yang mungkin 3 hari 3 malam. Ya, itu. Li jawadil masjid ghayatun fa idza wajada ahadaha batala mas. Ya. Jadi diperbolehkannya kita mengusap kupain itu ghayat. Itu punya tujuan, punya maksud, ya. Fa idza wajada ahadaha batala mas. Apabila salah satu di antara 3 itu ada, maka apa? Batallah hukum kita, mengusap kupain kita. Ya. Tuh, kan karena kita boleh karena itu apa? Karena ada maksud, ya. Kalau ada maksud, ya nggak apa-apa, ya. Itu nggak mungkin disuruh minha idza qala'a khaffaihi aw ahadihima, ya. Di antaranya adalah disebabkan karena kita melepas hukum, ya, dua-duanya ataupun salah satu, ya. Satu aja kita buka Pak, itu udah habis, batal. Untuk kita apalagi dua-duanya, ya. Satu aja nggak boleh apalagi dua-duanya itu, ya. Binafsihi, ya, baik dilepasnya itu, ya, binafsihi, ya, karena kita memang lepas dengan sendirinya, ya, itu au kharaja al-hukm an salahiyah al-mas, ataupun dia keluar lepas hukum karena apa? Ya, masa berlaku hukumnya itu udah habis. Karena rusak, ya kan? Karena sobek, karena bolong, kan begitu. Yang itu yang menjadikan apa? Masa berlaku hukumnya itu akan habis, ya, atau sudah selesai, ya, itu. Litafarruqihi aw dhahbihi aw ghairi dzalik, disebabkan karena robek atau karena udah tipis atau karena sebab yang lainnya. Fa innahu la yamsahu, nggak boleh kita pakai untuk mengusap kufain lagi. Ya, kemarin di awal kan sudah dijelasin syarat kita pakai hukum yang boleh kita usap, hukumnya itu masih layak bisa dipakai untuk melakukan perjalanan, kan gitu. Ya, nah hukumnya udah apa tuh? Udah tipis, ya, apalagi bolong. Nah, ini tidak direkomendasikan untuk kita dibolehkannya mengusap kufain. Wal hal hadhihi idza kana al-tahara wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.